Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan kakak Kak Anissa di Sinar Education. Hari ini kakak masih akan membahas materi tentang fungsi dan permodelannya di subbab kedua, yaitu fungsi aljabar bagian 2.2. Nah, sebelumnya kita udah bahas 2.1 fungsi rasional. Berarti hari ini 2.2 kebalikan dari rasional apa ya? Ya, jadi hari ini kita akan membahas 2.2 fungsi irasional. Jadi langsung aja ke pembahasan. Oke, sekarang kita membahas subbab yang kedua, fungsi aljabar di 2.2 fungsi irasional. Nah, untuk fungsi irasional ini punya bentuk umum, yaitu kurang lebih bentuknya kayak gini. Fx sama dengan akar Gx ditambah C. Nah, untuk Gx-nya ini dia ada syaratnya yaitu Gx lebih dari sama dengan 0. Nah, contoh dari fungsi irasional tuh bentuknya kayak apa sih kira-kira? Di sini ada contoh yang pertama, Fx sama dengan akar 2x ditambah 4 ditambah 1. Oh ya, jadi untuk fungsi irasional, si Gx-nya itu ada variabelnya ya. Kalau misalkan Gx-nya itu nggak ada variabel, dia nggak bisa disebut fungsi irasional. Nah, jadi untuk contoh yang pertama, ini adalah fungsi irasional. Terus contoh yang kedua, Fx sama dengan akar x. Ada variabelnya, berarti dia fungsi irasional. Sekarang kita lihat yang ketiga, Fx sama dengan akar 3 ditambah x pangkat 2. Di sini ada akar, tapi di bawah akar ini nggak ada variabelnya, berarti dia bukan termasuk fungsi irasional. Kayak gitu. Sekarang udah bisa ya membedain fungsi irasional dan irasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menggambar grafik dari fungsi irasional. Yang pertama, kalian perlu untuk menentukan domain fungsi irasionalnya. Yang kedua, kita mencari titik awalnya. Yang ketiga, kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y kalau ada. Dan yang keempat, itu kita mencari titik bantunya. Kemudian yang selanjutnya baru kita bisa gambarkan atau tarik garis titik-titik yang udah didapatkan untuk mendapatkan sebuah grafik ya. Nah, kira-kira contoh soalnya kayak apa? Kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan akar 2x ditambah 1. Nah, yang tadi udah dibahas langkah-langkahnya. Yang pertama, syaratnya kita mencari DF dulu. Untuk mencari DF itu domain ya, domain fungsinya. Untuk mencari domain fungsi kan ada syaratnya. Syaratnya itu Gx lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini Gx-nya yaitu 2x tambah 1. 2x tambah 1 lebih dari atau sama dengan 0. 2x lebih dari atau sama dengan negatif 1. X lebih dari atau sama dengan min 1 per 2. Nah, didapatkan X-nya lebih dari atau sama dengan min 1 per 2. Jadi ini adalah domain dari fungsinya. DF sama dengan DF buka kurung X lebih dari atau sama dengan min 1 per 2. Nah, terus selanjutnya kita mencari titik awalnya. Untuk mencari titik awal, untuk mencari X-nya, si Gx ini kita sama dengan 0. 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 1. X sama dengan min 1 per 2. Nah, untuk mencari Y-nya, kita substitusi si X ini ke fungsi Y ini. Y sama dengan akar 2X tambah 1, berarti akar 2 kali negatif 1 per 2 ditambah 1. Ini bisa dicoret ya duanya, berarti sisa negatif 1, Y akar negatif 1 ditambah 1, Y sama dengan 0. Nah, jadi didapatkan titik awal dari fungsi irasional ini yaitu min 1 per 2, 0. Nah, dari titik awal ini bisa kita gambarkan dulu atau kita plotkan dulu di grafik ya. Titiknya berarti min 1 per 2, 0 ada di daerah sini. Nah, untuk fungsi irasional ini dia bentuknya akan seperti setengah fungsi kuadrat. Jadi kalau nggak gini, gini gitu ya. Nah, karena di sini udah bentuk kayak gini, berarti kemungkinan dia akan lanjut ke atas aja dari titik sini. Jadi nanti nggak ada titik potong di sumbu X-nya. Selanjutnya kita mencari titik potong di sumbu Y. Nah, karena di sini dia kan kemungkinan akan memotong sumbu Y. Berarti kita cari titik potong di sumbu Y. Untuk mencari titik potong di sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0, lalu masukkan atau substitusi ke fungsi ini.
Y sama dengan akar 2 kali 0 ditambah 1, Y sama dengan akar 1, Y sama dengan 1. Didapatkan koordinatnya yaitu 0,1. Ada di sini, 0,1. Nah, selanjutnya, jangan berarti arahnya ke sini ya. Kita tambahkan titik bantu untuk memperpanjang grafiknya. Di sini aku ngambil angka X-nya itu 1 dan 4. 1 dan 4. Kemudian kita cari Y-nya. Dari sama juga kita substitusi ke fungsinya. Y sama dengan akar 2 dikali, kalau X-nya 1, 2 kali 1 ditambah 1. Sama dengan akar 3 yaitu 1,7. Jadi untuk X 1, Y-nya 1,7. Berarti posisinya ada di sini. Nah, selanjutnya di sini ambil X-nya sama dengan 4. Untuk X sama dengan 4, kita masukkan lagi akar 2 kali 4 ditambah 1, akar 8 ditambah 1, akar 9 yaitu 3. Jadi untuk X 4, Y-nya 3. X yang 4, Y-nya 3. Titiknya ada di sini. Setelah didapatkan titik-titiknya baru bisa digariskan. Nah, jadi ini adalah bentuk grafik fungsi Y akar 2X ditambah 1. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk domain fungsinya, tadi udah didapatkan domain fungsinya X lebih dari atau sama dengan min 1/2. Dan untuk range fungsinya, karena dia Y-nya semakin ke atas terus ya, berarti kemungkinan Y-nya akan lebih dari 0 dan seterusnya. Berarti RF atau range fungsinya yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0. Gitu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Gambarkan grafik fungsi Y akar 4 min X ditambah 1. Nah, yang pertama cari domain fungsinya dulu, yaitu dengan syarat Gx sama dengan Gx lebih dari atau sama dengan 0. Berarti di sini 4 min X lebih dari atau sama dengan 0, min X lebih dari atau sama dengan negatif 4. Karena di sini X-nya negatif, berarti supaya positif kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Didapatkan X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, di sini didapatkan domain fungsinya X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita cari titik awalnya. Untuk mencari titik awal, 4 min X sama dengan 0, min X sama dengan min 4, X sama dengan 4. Kemudian untuk mencari Y-nya, kita substitusi X sama dengan 4 ke persamaan fungsinya. Y sama dengan akar 4 min X tambah 1, Y sama dengan akar 4 dikurang 4 ditambah 1. 4 dikurang 4 yaitu 0, akar dari 0 yaitu 0, 0 ditambah 1 yaitu 1. Jadi Y sama dengan 1, didapatkan koordinat titik awal 4,1. Nah, berarti dia titik awalnya berada di 4,1 di sini ya. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong. Nah, karena dia bentuknya di sini, titik awalnya di sini, dan dia domainnya X kurang dari atau sama dengan 4, berarti grafiknya akan mengarah ke arah X yang negatif. Oleh karena itu dia akan memotong memotong garis Y. Oleh karena itu kita cari titik potong di sumbu Y-nya. Kita misalkan X sama dengan 0, Y sama dengan akar 4 dikali 0 ditambah 1, 4 dikurang 0 yaitu 4 dikurang 0 yaitu 4, akar dari 4 yaitu 2, 2 ditambah 1 yaitu 3. Jadi dapatkan koordinat titik potong di sumbu Y yaitu 0,3. Ada di sini 0,3. Nah, selanjutnya kita cari titik bantunya. Di sini aku ambil X sama dengan negatif 5. Kita cari Y-nya dengan mensubstitusikan X negatif 5 ke persamaan. Y sama dengan akar 4 dikurang negatif 5 ditambah 1. Y sama dengan akar 9 ditambah 1. Y sama dengan 4. Berarti negatif 5,4. Negatif 5,4. Ada di sini. Nah, selanjutnya udah didapatkan titik-titiknya, baru bisa ditarik garis. Dan ini dia grafik dari fungsi Y sama dengan akar 4 min X ditambah 1. Tadi sebelumnya udah didapat domain fungsinya yaitu X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, untuk range fungsinya kita lihat bagian Y-nya. Di sini bagian Y-nya dimulai dari Y sama dengan 1. Dan semakin ke atas terlihat dari grafiknya. Oleh karena itu di sini didapatkan range fungsinya yaitu X lebih dari atau sama dengan 1 gitu. Sekarang lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, contoh soal yang berikutnya, tentukan daerah asal dan daerah hasilnya dari fungsi-fungsi di bawah ini.
Nah, yang pertama ada fungsi fx sama dengan akar x. Berarti x lebih dari atau sama dengan 0 didapatkan domain fungsinya atau daerah asalnya yaitu x lebih dari atau sama dengan 0. Dan untuk range fungsinya yaitu y lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan akar 3x ditambah 9. Ini lebih dari atau sama dengan 0, 3x tambah 9 lebih dari atau sama dengan 0, 3x lebih dari atau sama dengan negatif 9, x lebih dari atau sama dengan negatif 3. Negatif 9 dibagi 3, negatif 3. Nah, didapatkan domain fungsinya yaitu x lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan range fungsinya y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang C, fx sama dengan akar 5x ditambah 10 ditambah 19. Gx lebih dari atau sama dengan 0, berarti Gx 5x ditambah 10 lebih dari atau sama dengan 0, 5x lebih dari atau sama dengan min 10, x lebih dari atau sama dengan negatif 2. Didapatkan df-nya x lebih dari atau sama dengan negatif 2. Untuk range fungsinya y lebih dari atau sama dengan 19. Karena di sini ada konstanta yaitu 19. Ini kurang lebih bentuknya sama kayak yang contoh soal yang kedua tadi yang pakai grafik. Nah, yang ketiga, fx sama dengan akar 4x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 1. 4x pangkat 2 min 3x min 1 lebih dari atau sama dengan 0. Karena ini bentuknya fungsi kuadrat, kita faktorkan terlebih dahulu. 4x ditambah 1 dikali x min 1 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian untuk yang ini, 4x ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 0. 4x lebih dari atau sama dengan negatif 1. X lebih dari atau sama dengan negatif 1/4. Kemudian untuk yang ini, x min 1 lebih dari atau sama dengan 0, berarti x lebih dari atau sama dengan 1. Nah, di sini karena ada 2, berarti kita perlu cari garis bilangan di sini. Kemudian kita lakukan uji titik. Di tengah-tengah sini kan ada 0 ya. Jadi, kita cari dulu yang tengah ini. Untuk x sama dengan 0, kita substitusi ke bentuk ini. Nah, didapatkan hasilnya itu negatif. Jadi, di tengah-tengah ini negatif. Karena di sini dia bentuknya lebih dari, berarti arahnya ke arah yang positif. Maka di sini positif yang diarsir. Dari sini, oh ya, karena di sini bentuknya lebih dari atau sama dengan, jadi di sini bulatannya full ya. Nah, berarti didapatkan himpunannya atau domain fungsinya x kurang dari atau sama dengan min 1/4 atau x lebih dari atau sama dengan 1. Ini. Nah, untuk range fungsinya, karena di sini nggak ada konstantanya, berarti y lebih dari atau sama dengan 0. Itu dia. Oke, hari ini sudah selesai pembahasan 2.2 fungsi rasional, 2.2 fungsi irasional. Oke, hari ini sudah selesai pembahasan 2.2 fungsi irasional. Nah, kalau dilihat dan dibandingkan dengan yang sebelumnya, fungsi rasional terlihat kalau yang irasional ini sedikit lebih mudah ya. Karena untuk elemen-elemen dalam menggambar grafiknya sendiri, untuk fungsi rasional terlihat sedikit lebih panjang dan lebih kompleks. Nah, jadi harapan aku semoga sahabat SE lebih paham fungsi ini. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas fungsi irasional, yaitu diantaranya contoh-contoh dari fungsi irasional, terus cara menggambar grafik dari fungsi irasional, dan juga mencari domain serta range dari fungsi irasional. Nah, kalau dilihat dari hari ini dan perbandingan minggu lalu, yaitu fungsi rasional, terlihat kalau di fungsi irasional ini sedikit lebih mudah ya kelihatannya. Karena untuk menggambar grafiknya sendiri, fungsi rasional sedikit lebih membutuhkan banyak step-step dan sedikit lebih kompleks. Jadi semoga untuk pembahasan hari ini sahabat SE lebih paham ya. Nah, seperti biasa untuk mengetes pemahaman kalian tentang pembahasan kakak hari ini, kakak punya latihan soal. Ini dia latihan soalnya.
Sahabat SE, hari ini sudah selesai pembahasan fungsi irasional di subbab fungsi aljabar di bab fungsi dan permodelannya. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk minggu depan, kakak masih akan membahas materi di fungsi dan permodelannya. Kira-kira yang akan dibahas apakah masih dalam fungsi aljabar atau next ke subbab selanjutnya. Nah, tungguin video kelanjutannya di channel YouTube Sinar Education yang tayang setiap hari Selasa. Ingat ya, setiap hari Selasa dan jangan lupa ditonton. Nah, jangan lupa juga tonton video-video dari kakak ataupun dari mentor-mentor lainnya di channel YouTube Sinar Education. Untuk hari ini, sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di minggu selanjutnya di Sinar Education. Sinar Education, your bright future. Start here. Bye!